Ketemu lagi, Bu. Baik, kita mulai diskusi di Bu Fitra. Iya, Bu. Kita sudah ambil itu di LMS, Bu Fitra, yang 3.1. Belum, Bu. Tunggu, aku buka dulu. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak suara keluar lain. Jaringan, Bu, enggak bagus. Oh. Tabe Bu Fit. Sudah, Bu? Sudah, oke. Ini, Bu, yang pertama. Ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Ini diambil satu pengalaman di sekolah nyata atau bagaimana? Apa yang dilakukan dengan Ya, nyata mungkin, Bu. siapa yang terlibat kesadaran? Ini apa bisa jadi gabungkan? Implementasi pembelajaran sosial dan emosional. Sebenarnya di tingkat kampus ini, kalau saya yang paling penting itu kesadaran diri, manajemen diri. Karena itu siswa semakin cepat naik emosinya. Kalau tingkat SMA. Iya, Bu, betul. Kalau menurut saya, kalau masih terlalu tinggi emosionalnya. Kalau di sini memang begitu, Bu, kayaknya. Kalau saya di sekolah aku, Bu, cepat naik emosinya. Iya, karena sering memang ada pancingan karena emosional seorang itu. Pertama itu kayak patotoai itu tadi bisa. Kayak ada orang mengajar guru dengan cara mengajarnya. Otomatis kan tidak terlalu kalau ada guru lain begitu sama siswata. Nah, pancing nih untuk sekarang. Karena saya, Bu, kayak begini, kayak mengajar toh, Bu, tapi kan memang waktunya sudah lewat nih, maksudnya baru mau lewat. Tapi ini murid kan periksa catatan, Bu, tapi dia tidak ada catatannya. Terus hampir namanya, terus waktu juga sudah mau selesai, berteriak di belakang, Bu. Waktu 12:45, begitu berteriak terus, jadi kayak bagaimana kita kalau guru sementara memeriksa temannya, padahal kita tahu ini bahwa tidak ada catatannya sampai dia bicara begitu. 12:48, kayak memancing terus tuh, Bu, emosi. Betul. Kadang juga itu kayak karena merasa teman patotoami juga, Bu, kayak yang kontrol teman itu biasa kalau kita lakukan posisi kontrol teman biasa kan patotoai juga anak-anak karena mungkin Nabila terbiasa makin, Bu. Jadi agak lebih aneh kalau SMA daripada SD dengan SMP. Iya. Kalau SD mungkin kalau dibilang kutanya ke guru itu takut nih, tapi kalau di SMA dikasih ancaman itu bukan.
Kalau Betul. kalau biasanya Bu, kalau keponakan-keponakan kalau udah bilang nih mamanya, kutanya ibu guru itu, takut nih, tapi kalau SMA nih mau diancam begitu bukan nih. Berarti dipilah-pilah dulu satu-satu di. Iya Bu, dari kesadaran diri. Bu Sukma, Oke, Bu Sukma, siapa tahu ada mau untuk silahkan. Iya, kalau menurut saya sesuai dengan ini toh kita mulai dulu dari kesadaran diri. iya. Ya, karena kan di situ kalau kita membahas tentang kesadaran diri, seperti yang sudah kita kerja dulu saya lihat. Iya. Kesadaran diri kan itu peserta didik Kak, di awal pembelajaran dimulai dengan doa. Kalau di SMK kan di SMK aku lihat setiap hari harus si Al-Quran. Jadi itu juga kapan kesadaran diri kita untuk baca Al-Quran. Bagaimana Iya menurut Bu. Iya, karena memang sekarang kalau dilihat murid Bu, agak kurang itu baca Al-Qur'annya memang. Biar dasarnya kalau disurvei di sekolah kemarin waktu bulan puasa banyak yang tidak bagus dasar Al-Qur'annya. Anu juga saya lihat Putra itu kayak berdoa itu kan kita juga kan Memain. jadi otomatis nggak bisa mengontrol itu siswa tak di depan, di belakang, di tengah. Kadang ada yang mengunci temannya, jadi dia takut COVID begitu, tidak khusus nih berdoa. Iya, betul. Biasa Betul, kalau betul. disuruh berdoa, bicara dulu sama temannya, dilihatin baru berdoa. Biasa begitu kalau pagi-pagi, apalagi kalau pagi-pagi Bu, pasti bicara dulu baru kalau dilihatin nih, sebentar berdoa baru dilihatin ya, baru pi berdoa. Iya bagus Betul. tuh, berdoa dulu kapan kesadaran diri. Anu mi kapal langsung mungkin. Apa Bu ini? PTI. Iya Bu, apa ini yang di sini bentuk implementasinya? Pembelajaran. Integrasi. Pengajaran apa Bu? Atau di sini dulu Bu, deskripsi kegiatan. Kalau saya itu mengajak siswa berdoa yang khusyuk. Di sini Bu, dibentuk implementasi. Iya, maksudnya berdoa seperti yang kayak dulu kita tuh lakukan waktu SD, betul-betul berdoa, tidak ada bermain. Iya, berarti sini berdoa di Bu. Anu apa? Apa di Diri. Ada deh. Oh, karena kalau dibentuk implementasi kayaknya ini ya Bu yang dipilih pengajaran eksplisit, integrasi praktek mengajar guru, kurikulum. yang dilakukan guru adalah berdoa secara khusyuk. Nanti dibahasakan lain lagi atau bukit. Iya. Baru Kak saya sampai. Deskripsi. Banyaknya juga kasusnya ini Bu. Modul. Oh. Iya, belum perlu kerja. Tadi malam langsung jasi sampai 19, baru 16. Dia juga Kak kasusnya. Iya Bu, kalau kulihat ya ada. Oh, biar iya sedikit-sedikit. Berdoa sebelum mengajak.
guru mengajak peserta didik khusyuk dalam berdoa di setiap pembelajaran. Apa yang dilakukan doa? Sesuai kapan keyakinannya. Karena kalau di SMA dengan SMP itu biasa ada di kelas agama lain. Sesuai keyakinan Ibu. Iya. Mengajak peserta didik berdoa secara khusus sebelum dan sesudah pembelajaran. Terus apa itu Yang dilakukan apa yang dilakukan itu? Siapa yang terlibat di mana, waktu, durasi yang dilakukan. Kan lihat ini di YouTube persis juga dengan apa yang disampaikan Bu. Jadi di sini skenarionya deskripsi kegiatannya itu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian yang dilakukan guru mengkondisikan murid untuk khusyuk dalam berdoa. Kemudian ada yang dikatakan guru. Oh, kalau kita itu kapan sesuai dengan pengalaman tak berdoa sama ngaji kan programnya itu sebelum belajar mengaji. Oh, kalau saya program mengaji di sekolah Bu setiap Jumat Ji. Oh, kalau saya tiap hari. Oh iya, boleh Bu. Kan sama gitu kan intinya mengajak untuk mengaji. Iya, kalau saya di sekolah tuh diawali literasi Al-Quran setiap pagi. Literasi Al-Quran saya hari Jumat. Iya, kalau di sekolah juga hari Jumat, Pi. Kalau hari Jumat saya sisa sholat duha baru mengaji. Tapi kalau sebelum belajar mengaji dulu. Oh, begitu. Ya. Berarti dua di sini. Iya, kalau saya, bagaimana menurut tak? Kalau saya di sekolah hari Jumat, Ibu. Dari kita aja Bu. Kalau mau setiap hari. Iya, kalau saya di sekolah cuma disuruh saja anak-anak membaca surah-surah pendek baru mulai belajar. Oh, setiap hari itu Bu? Iya, tapi bukan mengaji surah-surah pendek saja. Nanti hari Jumat baru dia literasi Quran. Kan programnya provinsi kemarin kan iya Bu. Yang penting mengaji setiap hari. Iya, literasi Al-Quran. Jadi dua Bu, sini literasi. Iya, kalau saya mungkin itu guru mengajak peserta didik berdoa dan literasi Al-Quran secara khusus sebelum dan sesudah. Sebelum di kapan kalau Al-Quran Bu? Iya, sebelum pembelajaran. Belum saja, kalau sesudah itu kita berdoa saja toh. Berarti itu bisa misalnya di Bu literasi. Guru mengajak karena kan kalau sesuai dengan keyakinan Bu tidak masuk kalau Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau umpamanya agama lain, buka kitab. Oh iya, dia buka juga kitabnya guru mengajak. Iya, karena di sekolahku itu kalau hari Jumat dipimpin sama guru Katolik begitu. Dia ada memang kelasnya sendiri. Jadi kalau yang agama Islam di lapangan sholat doa bersama. Jadi kalau anunya Bu Nasmi yang Katolik atau Kristen harus ada kelasnya juga. Jadi untuk sehari-harinya kalau kita mengajak teman mereka mengaji yang Kristen bagaimana? Ada anunya kitabnya. Nah, bawa maksudnya, hari-hari. Maksudnya bersamaan kan ini misalnya kita bilang setiap hari. Iya. Iya. Jadi ketika kita menyampaikan dalam hati.
Oh, jadi maksudnya pembacaan kitab suci itu dalam hati anak-anak. Kalau di sekolahku yang Islam nalafalkan Ji. Tapi kalau yang agama lain biasa baca Ji. Oh, berarti agama lain mendengarkan pembacaan Al-Quran yang agama Islam begitu? Ada juga kitab yang baca. Masing-masing punya kitab masing-masing untuk baca. Oh, di kelas masing-masing ya, Bu? Iya. Kalau tiap hari, tapi kalau hari Jumat dikelompokkan. Ya. Kelompokkan, oh ya. Iya. Karena kan di sekolah saya banyak perbedaan agama. Iya. Kalau saya 2 Ji, Bu, Islam sama Kristen. Ya itu nih, maksudku saya tuh ketika guru mengajak siswa itu membacakan ayat suci, bagaimana tahu agama lain? Pasti nada dengar kena besar ki suara. Ada tonji kitabnya baca, maksudnya saling menghargai itu anak-anak yang agama Islam baca tomi Al-Qur'annya, yang agama Katolik baca tomi kitabnya, begitu. Oh, berarti tidak disengaja Ji bilang membesarkan suara bilang ada yang pimpinnya. Tadi Masing-masing saja baca kayak buku begitu. Kalau kita kan di sekolah ada jurnal literasi, umpamanya hari ini Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7, jadi Selasa Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 4, begitu dilanjut lagi 8 sampai 10, begitu. Kalau saya di sekolah aku tuh satu agama Ji. Oh, tidak ada agama lain. Oh iya. Di Bontonompo itu belum kurang agama lain. Oh iya, kalau kadang 1-2 orang Ji, Bu. Tidak kita bahas. Mereka sekolah aku di tengah kota tuh jadi banyak. Iya. Kalau Bontonompo kurang agama lain, masih Islam. Makanya saya bilang tadi, bagaimana itu pada pagi hari mau mengajar guru pembacaan Alkitab itu berbeda-beda, misalnya 4 agama di dalam kelas, serunya itu. Ada memang di jurusan tertentu itu ada banyak agama lain. Ada juga jurusan Istanbul, kayak di jurusan musik itu di sekolah rata-rata Katolik, Nasrani begitu. Oh iya deh, kalau di agama musik. Tapi ada juga Buddha di sana, Bu. Kan ada di sekolah jurusan musik modern. Jangan dulu diganggu. Tutupkan dulu kamera sebentar sekali dia. Ya, Bu. Saya izin ke WC dulu, Bu. Nah. Ya, Bu. Yeah. Nanti lagi sebentar dilanjut Bu Fitrato kalau ada tambahannya kalau kesadaran diri. Iya. Yang mana manajemen diri? Apa, Bu? Ini apa manajemen diri yang banyak tantangan di sekolah. Tunggu dulu, Bu. Al-Quran. Kalau manajemen diri kayak kumpul tugas, tepat waktu, masuk ke itu Bu yang kerapian pakaian. Masuk kayak Iya karena kedisiplinan. Iya kedisiplinan karena yang terjadi di sekolah itu kalau saya Bu, kan perempuan itu kaki bajunya di luar tapi kalau laki-laki di dalam, itu laki-laki selalu kasih keluar kaki baju. Sama Ki, begitu juga. Nah itu anak-anak kasih ganti bajunya.
Ya, iya Bu. Ya, orang menegur hari-hari itu Ji. Sama kalau perempuan itu Pakai rospan. kalau iya kalau saya kan bebas sih kalau kita memang tahu sudah bilang harus pakai rok rempel. Itu yang biasa beli baju baru nepotong sampai pantatnya di atas pantatnya jadi kelihatan. Itu kapan dia Bu kalau manajemen diri bisa masuk juga? Ada di meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Iya. Kesadaran diri kapan itu Bu Fitra? Jadi Bu karena mendisiplinkan siswa. Tapi mungkin ceritanya dari dalam dirinya tuh, nah dia sadar bahwa betapa pentingnya nih disiplin begitu ya. Iya Bu. Yang kedua manajemen. Karena saya siswa make up lagi ya. Iya Bu singkam aja Bu. Deh. Nah bilang kalau dibilang pakai lipstick, nah bilang pakai lip tint ya Bu. Sama gitu lip tint sama lipstick. Baru saya listnya minor. Pikiran, perilaku, mengelola emosi. Kalau manajemen mengelola hampir mirip ini kapan? Hampir mirip-mirip dengan kesadaran diri. Iya, dengan manajemen diri atau cocok manajemen diri kapan itu mau mendisiplinkan diri mendisiplinkan peserta didik. Ya, Budi. Iya. Mendisiplinkan diri peserta didik. Itu tuh kalau manajemen diri siswa itu mampu manajemen dirinya, bagaimana dia bersikap, menghargai guru, menghargai teman, begitu tuh kalau manajemen diri. Kemampuan mengolah emosi, iya Bu. Iya, karena kan memang kejadiannya sekarang itu peserta didik itu dia agak susah bisa diatur karena kenapa? Begitu dia lebih cenderung memperlihatkan bahwa dia itu bisa. Jadi akhirnya dia berperilaku kasar Iya, kurang ajar Bu. Iya. Pikirannya juga tidak terlalu tidak terlalu normal dia berbicara karena dia lebih banyak dia lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa yang kita tidak tahu. Nah, Bu, apa? Bahasa gaul. Iya. Itu juga mungkin karena anak-anak kan main teknologi, jadi banyak yang bahasa-bahasa diambil dari istilah-istilah gamenya, begitu. Iya. Ya, masuk semua itu sebenarnya manajemen diri kalau yang itu tuh. Iya, juga anak-anak sekarang tidak pekai begitu Bu. Contoh toh, nah lihat Miki ini masuk kelas, bawa Miki LCD, bawa Miki buku. Ada memang anak peka, nah bantu Ki sini Bu, bawa Ki. Ada memang anak-anak nah lihat Jiki, tapi tidak ada tong itu Nana bilang sini bawa kaki atau apalah, maksudnya jalan-jalan saja. Iya sih Bu, memang. Itu karena manajemen dirinya anak-anak kurang bisa dia atur. Sudah. Jangan. Itu apa dia jadi deskripsinya mendisiplinkan diri peserta anak. Iya. Ya, mendisiplinkan diri. Kapan di sini Bu Fitra dikecilkan nih yang disiplin diri seperti apa? Kayak menaati peraturan sekolah. Iya. Bukan kesepakatan Bu. Menaati peraturan sekolah. Termasuk juga itu kesepakatan kelas manajemen diri. Oh. Kalau menurut saya.
Iya, mengelola emosi. Iya, karena dia mengelola emosi tuh. Memahami. Ambil dulu Cam. Ambil sama dia dulu bermain. Nah. Mendisiplinkan diri peserta didik. Berarti ini agak diganti kata-katanya, Bu. Kayak lebih pas. Kasih dalam kurung nih kapan Bu Fitra? Sebentar pi lagi diskusikan nih. Ayo. Tadi, Bu. Supaya gambarannya tidak terlalu luas begitu jangkauan pembahasannya. Oleh menaati satu Ji, Bu. Iya. Satu Ji. Iya. Ambil dulu Alpariski. Manajemen diri. Apa yang dilakukan guru? Guru Sakinya mataku. mengajak peserta didik. Di sini. Guru memberikan pemahaman, berikan pemahaman kepada peserta didik agar Pemahaman apa itu Bu Fit? itu bilang harus mentaati peraturan sekolah, kayak kaki baju di dalam, yang roknya perempuan, Bu, begitu. Pemahaman begitu, Kak. Bagaimana, Bu? Yang dilakukan guru ini, Bu. Iya. Tulis dulu Bu Fit. Guru memberikan pemahaman kepada peserta didik agar mentaati peraturan sekolah. Entah. Ini buju ada di sini di skenario penerapan ada yang dikatakan guru. Apa ini? Apa itu? Di sini kan Bu di deskripsi di skenario penerapan ini yang deskripsi kegiatan ada 2. Apa yang dilakukan guru, kemudian apa yang dikatakan guru. Jadi di sini Bu. Ada juga di sini yang dikatakan guru. Oh iya, harus memang Bu Fitra dibaca baik apa yang nama itu soal. Harus yang minta soal itu yang dikerjakan. Jadi ini tuh kayak kan di sini guru mengajak peserta didik berdoa. Jadi apa yang dikatakan di situ, Bu? Oh, apa yang dikatakan? Oh, yang katakan guru supaya peserta didik berdoa, Bu Fitra. Iya, Bu.
Oh, yang strategi yang dilakukan. Anu Supaya ini mungkin yang dikatakan guru tuh manfaatnya itu berdoa. Iya. manfaatnya setelah melakukan setelah berdoa Iya. dan ngaji. Ya, kalau di sini tuh Bu, siswaku yang hebat sebelum memulai atau sesudah pembelajaran agar ilmu yang telah diperoleh bermanfaat, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sehingga dapat barokah. Ya itu yang dikatakan guru, manfaatnya berdoa tuh. Iya Bu. Artinya dengan berdoa semoga pembelajaran hari itu berjalan dengan lancar dan barokah. Ini siswaku atau muridku kutulis Bu, muridku yang karena masuk peserta didikku Bu. Kalau saya makan peserta didik. Anak-anakku. Anak-anakku di Bu. Iya. Anak-anakku. Nah, kalau di kelas terbiasa begitu, anak-anakku silahkan. Hebat sebelum memulai atau sesudah. Kalau lama gini waktunya Bu diskusi 100. Bu Sukma, besok kita presentasi dia. Ya. Oh deh. Saya persoalannya suaraku prak. Masalahnya saya mau presentasi cuma ndak ada laptopku, nah pakai besok Bapak ke Jakarta subuh. Tunggu dulu, pakai HP bagaimana besok. Tunggu dulu, bagaimana terdengar suaraku kedengaran jika? Kedengaran Ibu. Nih. Iya, perasaanku suaraku tuh serak sekali. Bagus Ibu. Karena maksudnya sudah Ibu Nasri sudah saya sudah kita mami Ibu toh supaya bagi-bagi. Iya. Enggak apa-apa juga boleh. Jadi saya moderator atau Bu Fitra? Iya. Perasaanku kita belum pernah moderator, Dek. Saya? Ya. Pernah Sembarang saya Bu. Saya mau moderator kita kebetulan sembarang. Iya, masih panjang ini perjalanan masih ada 2.3, masih ada 3.1. Iya, masih ada 4 rukel deh. Masih ada 4 kali 7. Kayaknya juga kalau ada beban kayaknya kasih malas juga makan. Karena biasa saya dulu waktu sebelum guru penggerak kayak makan padang gitu tadi. Kenapa? Kosong ke apa? Itu suaranya Bu Bulan. Kenapa kau dan Bu Bulan? Kayaknya keluar dari grupnya Bu. Kirimkan dulu pada dengan Nuna kapan Lina Bu Bulan Bu Fitra. Tunggu Bu. Room 1. Kasih room ya. Jalan jasa. Kasih tidur Mika jalan jasa. Tadi musik kali ini. Diskusi kemenaja mandiri. Juga Bu Fitra dilampirkan di 3.2 tak? Ya. Ini kasus juga dilampirkan tugas kelompok tak? Maksudnya Bu? Yang kita bilang tadi banyak kasus. Kasus di mana Bu Fit? Di LMS Bu. Oh. Iya, itu di LMS ada 3 kasus itu. Oh, Bu siapa? Bu Bulan melapor sama hasil. Pakai HP Bu Bulan.
Nggak kedengaran suarata, Bu. Harus kembali ke room tadi baru bunyi suarata. Oh, masalahnya saya juga alami tuh waktu naruh kemarin kalau pakai HP susah. Bisa memang Bu kalau main HP orang pakai HP. Cuma kalau yang kayak rukol besok bisa Ji karena kan Iya, tidak makanya Bang. Itu bilang Bapak mau pakai dulu laptopku ke Jakarta jadi kalau pakai Miki karena sisa diskusi kelompok Kak. Kalau hari ini enggak bisa karena minggu lalu dia lama kata putar-putar. Bu. Bu, kalau ini yang guru mengajak peserta didik melakukan literasi Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai, apa yang kata-katanya, Bu? Itu mau supaya anak-anak tambah itu lancar bacaan Al-Qur'annya, melatih bacaan Al-Qur'annya semakin lancar. Oh, anak-anakku supaya agar anak-anakku agar bacaan Al-Qur'annya semakin lancar, maka lebih baik kita itu. Iya, maka lebih baik berliterasi Al-Quran setiap hari. Tapi kalau rukul bikin baru itu sebentar suaranya masuk. Boy. Ayo. Ayo. Pegang. Ayo. Ayo. Mau sana tutup matanya. Agar baca Al-Quran semakin lancar, maka terlebih dahulu lebih baik lebih baik kita melakukan literasi Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai. Tapi kan dulu ini tuh untuk agama Islam tahu jadi untuk agama lain apa pengucapannya gurunya sama jika apa Bu, kayak anak-anakku agar kita memahami kitab. Ya jangan kapan ada kata membaca Al-Qurannya karena ada agama lain di kelas. Iya Bu, agar kita apa Pak? Biar Bu Sukma, tapi Jamiki bilang ambillah sekolah tak lah yang total Islam semua. Ya kalau sekolahku total Islam ya tidak ada Kristennya. Iya sekali-kali lah pakai sekolah tak. Sekolah kan tadi baru kita belajar tentang kesadaran sosial, bagaimana kita menghargai pendapat orang lain. anak-anakku sekali, anak-anakku agar baca Al-Quran semakin lancar. Kalau bisa tuh jangan kata baca Al-Quran. Anak-anakku agar kita masing-masing memaknai Al-Quran kitab kita tuh. Agar kita masing-masing memaknai lebih dalam lagi kitab kita, sebaiknya kita membaca setiap sebelum pembelajaran begitu. Misalnya melakukan literasi kitab. Iya, melakukan literasi Al-Quran. Biar begitu saja deh. Nanti diperbaiki sebentar. Biar nih Bu begini, jadi kalau ada bertanya baru dijawab. Iya biar bisa bilang diganti, bilang kalau misalkan ada agama lain bisa kita ganti dengan kitab, jangan anak-anak kita baca kitab masing-masing. Iya. Ya oke Mito, begitu saja. Nanti kalau timbul pertanyaan baru kita menjelaskan. Iya Bu. Terus kalau yang ini Bu, yang mana itu? Yang di manajemen tentang manajemen diri, mendisiplinkan diri peserta didik mentaati peraturan sekolah. Yang dikatakan guru, anakku ya, setiap hari menaati peraturan sekolah. Seperti memakai
pakaian yang sesuai aturan sekolah yang berlaku. Anak-anakku sebaiknya atau setiap hari? Sebaiknya Sebaiknya, iya, sebaiknya setiap hari memakai pakaian iya sesuai kepakaian sekolah atau seragam? Pakaian sekolah. memakai pakaian sekolah sesuai aturan yang berlaku. Aturan. Yang berlaku. Begini dulu. Bagaimana? Aku sebaiknya setiap hari memakai pakaian sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang telah disepakati toh. Aturan yang berlaku yang telah disepakati. Double kiangnya, Bu. Anak-anakku sebaiknya setiap hari memakai pakaian sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya itu mau saja titik. Titiknya, ya. Kan ceritanya anak-anak itu sebelum masuk sekolah ada tanda tangani tentang aturan pakaian sekolah toh, berarti itu kan sudah disepakati antara pihak siswa dengan orang tua dengan guru menurut saya. Cuma kan kalau saya lihat di aturan negeri itu peraturan sekolahnya anak-anak cuma kasih lembar selembar suruh baca, terus tanda tangan orang tua matre tidak tona baca satu persatu. Maunya kan iya maunya memang di sini kalau pengalaman saya wawancara dengan peserta didik kita, apakah sepakat dengan aturan ini? Kalau umpamanya bilang saya tidak punya Bu rok lipit, yang ada cuma rospan begitu. Maksudnya harus memang dibicarakan sama peserta didik. Cuma kan mungkin untuk kita di negeri ini kan untuk siswa yang banyak tidak bisa mungkin dipenuhi semua daftar kebutuhannya peserta didik. Tapi ini satu Ji yang kita atur ini mentaati, jadi pakaian Ji. Iya, kalau saya di negeri, iya pakaiannya yang utama Bu. Kalau sepatu tidak Ji. Kan termasuk itu sepatu, rok, baju, berarti dia harus di sini. Berarti di sini dia harus seragam. Seragam sekolah. Ya, apakah tadi kita tulis? Pakaian toh kalau pakaian itu baju doang. Kalau kita bilang seragam berarti keseluruhan. Berarti anak ini memakai pakaian sekolah seragam seharusnya ini. Ganti seragam sekolah. Kalau seragam keseluruhan itu. Aku sebaiknya setiap hari memakai seragam sekolah. Kenapa enggak mau ya? Seragam. Oke. Ya. Kesadaran sosial, Bu. Kesadaran sosial. Ini biar anak kurang ini kesadaran sosialnya. Dulu itu kita tuh kalau istirahat betul-betul keluar kelas bercanda sama teman tak. Sekarang tuh kulihat anak-anak masing-masing HP najina kalau istirahat HP masing-masing pegang. Tidak ada yang berkomunikasi tidak ada yang lama berkomunikasi sama temannya begitu ya. Sama Bu, kalau lewat di depan guru tidak ada nih yang mau kayak tabib begitu, jalan tidak menghormati Midi, kurang nih. Kurang kurang peka. Iya. Jadi apa tadi Bu? Apa tuh? Sosialisasi peserta didik yang perlu ditingkatkan sosialisasi dirinya kepada teman di kelas. Sosialisasi dengan teman. Dengan teman kelas. Utamanya. Iya. Juga kayaknya Bu. Kayak mengumpulkan donasi untuk kayak
Kalau saya Jumat berbagi. Iya, saya di sekolahku ada Jumat berkah Rp1.000. Jadi itu 3S uang se tiap kelas dikumpul sama saya, baru saya kumpul semua siswa di sekolah, baru kalau ada yang berduka itu uangnya diambil sebagai kas, begitu yang kulakukan. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru masuk rumah sakit, saya bedakan kita mana sumbangan PTK, mana sumbangan peserta didik, begitu. Bisa juga yang itu hasil donasinya Bu, kayak yang kurang mampu beli baju kah, sepatu. Iya, begitu memang saya di sekolah sama saya donasi siswa yang kurang mampu dikasih uang transport 100.000 per minggu. Jadi itu uangnya wali kelas observasi peserta didiknya yang mana siswa yang perlu dibantu. Setelah itu compare ke saya, Ibu ini anak waliku 3 orang butuh bantuan transportasi. Sudah itu ku kasih wali kelasnya yang kasih itu anak walinya. Ya. Begitu. Berarti berapa yang kita angkat di sini Bu kesadaran sosial? 1 atau 2 atau 3? Dari kita yang mana menurut tapi saya itu paling mendesak memang itu sosialisasinya, kepekaannya itu anak-anak begitu ya, membangun kembali kepekaan peserta didik kepada pendidiknya begitu. Iya, karena di era yang HP bukan, kalau di SMA saya tidak dilarang pegang HP, bawa HP, jadi bebas kayak main HP, kalau keluar pasti main game ji. Iya begitu sama juga di sekolah. Sekolah juga tidak ada pembatasan. Iya, dunianya itu di HP, dia tidak mau maksudnya melihat dunianya orang lain, apa kau lakukan di sebelahmu, tetap dia asik dengan main game. Mana mau biasa tuh kayak pancing emosiku kalau di sebelahnya orang pacaran, dia sibuk tonyi main game di sebelahnya. Aku bilang ya Allah, tidak pekanya ini. Jangan kamu keluar istirahat, mengajar saja, biasa masih ada yang main game. Iya, betul. Saya bilang tunggu dulu sedikit mami, Bu. Ada juga itu bagus, kayaknya diangkat di kesadaran sosial gotong royong nih. Iya, kayak itu sekarang anak-anak kalau orang bilang mau kasih libur hari Jumat toh, bilang mau kerja bakti, jangan lalu selfie di grup. Kalau datang, biasa kerja bakti, tidak datang nih. Sama izin di grup, bilang ibu tidak ke sekolah aku sakit, padahal tidak mau kerja bakti. Betul Bu, saya di sekolah begitu, kalau ada mau kayak kerja bakti tidak bilang ke dulu sebelumnya, karena pasti banyak yang izin. Iya. Jadi makanya tuh kuliah itu strateginya kasih datang dulu sepotong hari baru membersihkan. Iya. Mungkin di sini karena memang anak-anak saya lihat Bu Sukma ada mungkin pergeseran juga. Kenapa mereka tidak mau kayak bersih-bersih WC? Karena di rumahnya saja mereka tidak pernah membersihkan WC. Bagaimana kalau mau lagi dianukan di sekolah? Tidak mau memang mina sentuh. Itu saja sampahnya yang dilaci disuruh pungut. Nah kayak jijik, ambil dulu kain baru tisu baru itu aku bilang bagus kapan kita angkat di sini kesadaran sosial tentang gotong royong. Tunggu dulu lagi. Tunggu dulu. Hei, tunggu. Kenapa? Oh ya. Mami tadi tunggu. Di mana foto? Tulis tangan misalnya dulu Bu. Apa tadi gotong royong? Iya. Mau di enter ini kapan tersembunyi di sini. Tadi tersave langsung terpotong. Coba kita enter di situ. Sudah Bu. Oh. Ini tidak ada. Oh ini. Kalau kita enter tidak turun Oh itu ada. Jago itu busuk itu.
Aku bilang saya kapan ini paling sederhana kan Faku. Apa tadi sih bergotong royong di Bu? Iya, Bergotong royong. Mm-mm. Ya, Kesadaran guru. sosial itu bagus sekali kalau kita membiasakan anak-anak bergotong royong. Apalagi Kalau kalau dia misalnya, gotong royong, pekerjaan berat jadi ringan. iya, betul. Kayak Lisa tuh saya. lihat sampah ambil. Iya, bisa Bu. Tapi susah itu itu mulai memang memulai. Berat sekali. Saya pernah lucu di sekolah di pramuka, kan pembina pramuka Kak dulu toh. Saya mencoba di anak pramukaku dulu memberi contoh. Setiap ada sampah pungut, langsung ada anak-anak tegur, Kak. Ibu jangan kita, kenapa guru pungut sampah? Jadi aku bilang nih, sebenarnya itu tidak ada di aturan di sekolah siapa guru siapa siswa. Pokoknya kalau ada sampah kita pungut sama-sama. Status sosial tak sama. Antara guru dengan siswa itu status sosialnya sama. Tidak ada yang bisa menyuruh dan tidak ada yang disuruh. Kita sama-sama bekerja. Biasa begitu Iya. siswa. Iya. Karena ada memang sebenarnya siswa yang peka, ada juga yang tidak. Biasa tuh kita nyata-nyata kasih nih contoh pungut sampah di kakinya tidak napungut. Tidak pakai. Itu mungkin filosofinya mungkin itu KHD bilang menuntun. Jadi kalau belum berhasil kita tuntungi lagi ini, dilanjutkan lagi tuntun berikutnya. Maksudnya tidak jangki bosan, kasih tahu begitu. Iya. Peserta didik. Selama ini kan kadang kita ini kan namanya juga manusia butuh, ada juga faktor lelah, terus bertambah tanda petik pikiran, terus ada beban, kita juga bekerja dalam tekanan, akhirnya timbul itu cuek begitu Bun Sukma. Iya, biasa begitu, apalagi kalau capek begitu. Iya. Karena tapi kita juga bekerja di bawah tekanan. Maksudnya ya mulai saya tuh mulai selama ikut CGP ini mulai bisa saya kontrol emosiku. Dulu kalau saya marah saya hukum anak-anak. Iya, saya juga Bu kayak bilang tidak kini, tidak sukses kini. Guru penggerak kalau tidak dikasih diimplementasikan. Jarang Kak menghukum peserta didik toh. Memang bisa pendekatan. Saya itu lebih banyak ke situ. Jadi itu tuh lucu peserta didikku tuh. Itu kan saya agak dekat dengan peserta didik karena saya pembina pramuka. Begini bahasanya peserta didikku tuh siswaku. Ibu, saya perhatikan akhir-akhir ini berubah kenapa? Kalau duduk-duduk itu hari Jumat sama siswaku tuh, Ibu saya perhatikan akhir ini berubah kenapa? Perasaan Ibu enggak pernah marah, enggak pernah menghukum, biar terlambat Saya bilang, capek Mak untuk hal seperti itu. Saya sekarang mau kalian itu yang sadar sendiri. Hukumi dirimu sendiri kalau terlambat kok. Kalau kau enggak pakai seragam, sadari sendiri dirimu. Dia bilang, iya Bu, saya perhatikan berubah begitu. Oh ternyata selama ini memang anak-anak memperhatikan itu tingkah laku. Juga Bu, selama ini kayak pendidikan gitu, kalau kayak ada guru yang kayak suka marah-marah, baru kayak kasar, baru rasih, malu-malu murid. Biasa tuh dalam kita, tidak seharusnya ini begini. Kan sudah dipelajari kayak posisi kontrol itu tidak begitu, tidak kasih malu-malu. Kayak gatel lidah tato mau bilang Bu jangki begitu sama siswa Ibu tanggung jawab ini, tapi kadang lagi lagi dadaku kalau selus, ya Allah sabar. Iya sama kemarin saya tuh waktu sudah rapat kelas tuh itu artinya sudah rapat kenaikan kelas itu ada sebagian guru itu batenya omel-omel itu siswanya begini langsung saya bilang mau itu rasanya dalam hatiku bilang tidak boleh semakin kau marah itu semakin tidak mau itu datang peserta didik kalau begitu. Siswa pakai masuk tuh kan itu siswa tidak pernah hadir
weh masa na hukum ki, na jemur ki di matahari. Baru biasa tuh Bu bilang gini, kenapa begitu? Seharusnya itu tidak Iya begitu. biasa di dalam hati, Bu. Mau itu dekat di jangki seperti itu di siswa. Kita Tapi itu guru harus menuntun siswa. tapi pasti Kalau Bu begitu kalau kelakuan, nanti saya bilang ya Dede, soknya ini Kak Warpo tuh guru penggerak. makanya tuh saya tuh tidak mau Kak banyak bicara. Pokoknya saya yang bergerak sendiri. Anu dulu Yes. kita dirita dulu Maksudnya kita dulu yang refleksi diri atau apa yang selama ini memang menurut salah diperbaiki. Kalaupun ada yang salah dikonsisten kerjakan begitu. Tapi kan tidak ada salahnya kalau lihat situasi dan kondisi dan menurut kita teman mengajar tak mau menerima saran atau masukan, bolehlah. Tapi kan tidak semua teman mau juga terima saran dan masukan toh. Iya, saya. Iya. Apalagi saya kan sekolahku sekolah banyak gurunya tuh jadi luar biasa di situ kemajemukannya guru-guru. Makanya saya bilang step by step kita dulu jadi modelnya begitu. Iya, Bu. Karena memang anak-anak sekarang itu Bu yang kupelajari juga memang ilmu parenting bukan mi kayak dulu memang sekarang itu perlu memang pendekatan kayak dipuru-puru begitu Bu Fitra toh kayak begitu. Yona kenapa kita terlambat kalau sudah ceritanya hanyut dalam bahasa kalbuna itu anak-anak dia sudah mulai bercerita bilang ibu tadi tuh sebenarnya enggak terlambat ya cuma itu kakakku enggak mau karena antar bateku misalnya kita sudah mulai mendengar peserta didik luar biasa itu. Jujur malahan kalau ditekan Bu kayak bombo yang bilang anu Bu cepat aja tapi begini banyak bicaranya tapi kalau kan pelan pasti bilang anu Bu tadi mau ya cepat datang tapi itu kakakku tidak antar begitu apa Bu? Iya justru kita menimbulkan lagi kebohongan dan bertambah lagi kebohongan. Mending kita bangun komunikasi step by sedikit demi sedikit anak-anak kayak biasa kan ada juga siswa seperti ini kalau praktekkan itu cara mengajar guru tuh kalau dia masuk mengajar ya silakan catat halaman ini maksudnya kayak ada sindir guru lain tuh jadi kuliah dia patwain. Bu, betul ya. Jadi kalau semua dihadapi jamak Ibu. Itu biasa kalau mengajar ke bilang Bu, tadi tuh Ibu Ana tuh suruh kita mencatat baru begini bicara nilainya masuk, nah kasih nilai kayak begitu anak-anak Bu. Iya, betul. Bagaimana jadi seandainya itu bilang mau enggak mengendalikan emosi tak bisa kita sesama guru berkelahi karena toh anak wali tak melapor bilang disuruh beda yang beli anak tak ini baru nilainya 80 gitu tapi kan kita sebagai guru ada ceritanya dulu dianalisis dulu itu kata-kata anak-anak satu persatu apa betul diinvestigasi dulu karena nanti kalau tidak sapru saja teman tak deh kita banyak musuh tak gara-gara anak tak padahal ada juga anak-anak mengeram bebas begitu tidak semua fakta. Jadi memangnya lagi uji tak kesabaran diri tak. Iya Bu betul sangat-sangat masing-masing kapan Bu beda karena kalau di SD tidak terlalu banyak bicaranya cuma itu mengajarnya Bu yang susah karena kita mulai dari nol yang tidak tahu menton dia nah kita kan ada dasar kalau dimasuki di mapel tuh Bu kita ada dasarnya sisa mau dikembangkan tapi kalau SD tidak dari nol kita mau isi baru biasa susah tapi kalau di sisi lain sikapnya dia tidak terlalu seperti kita ada SMA. Iya. Iya. Tapi memang selalu memang diingatkan anak-anak tak toh maksudnya apa yang terjadi di kelas itu kapan di sini dipelajari di guru penggerak refleksi jadi ada refleksi akhir apa yang terjadi diperbaiki begitu kan yang lalu-lalu itu biasa kita refleksikan kan cuma siswanya bilang kalian begini sekarang itu harus kita sama-sama merefleksi diri begitu. Iya Bu, banyak sekali nih saya mau kuterapkan kalau masuk nanti semester baru. Iya,
Betul, dimulai dari kayak buat peraturan kelas, bikin keyakinan Dimulai dari kelas. diri sendiri. Iya, betul. Kayak mempersiapkan modul, metode, banyak tuh Bu, Hmm. bagaimana supaya Strateginya. strategi Tapi memang ya seorang supaya aman pembelajaran tak memang harus memang disiapkan sebelum kita mengajar. iya Bu, tapi kayak biasa itu kalau bilang nanti pide beda apalagi kalau menumpuk bikin rumah. Iya, iya betul. Lanjut Bu Fitra, keterampilan relasi dia. Keterampilan Sebentar relasi. kata-katanya nih Bu. Berarti Iya. 2 G kalau kesadaran nih Bu, sosialisasi dengan teman kelas dengan bergotong royong. Iya itu mau. Itu mau Bu. Itu lagi luar biasa Mi, presentasi itu 30 menit Gina, baru kalau Iya. banyak materi dibaca, kecuali kita cuma sebut poin-poinnya bilang ini ndak menjelaskan Jiki, cepat Ji. Tapi kemarin tuh Bu kayak yang diskusinya yang banyak nih yang tidak mau bertanya karena mungkin jelas nih. Kayak yang SD. Iya. Juga materinya kurang dia bahas Ki. Iya deh Bu. Memang kan perlu memang ini KSE ini perlu Bu Fit, duduk cantik, konsentrasi karena sudah mulai tinggi bahasa-bahasanya. Iya Ibu. Kemarin itu 3 hari ku analisis sedikit-sedikit kata-katanya, baru Kak sedikit paham. Maksudnya kemarin itu apa kayak meraba-meraba Ki. Biasa aja dengar KSE, cuma ini kan mendetail mina jelaskan tuh jadi agak sedikit tak putar-putar mi kepala. Sebenarnya pernah dilakukan di kelas, cuma tidak tanpa kita sadari bahwa kita telah membangun kesadaran peserta didik tak begitu ya. Iya, belum optimal tuh Bu. Iya, belum konsisten dengan yang kita lakukan. Kalau keterampilan berelasi di kelas, berarti yang harus kita bahas tentang komunikasi, belajar tim. Iya. Diskusi, kalau kayak menyelesaikan proyek pembelajaran begitu. Kayak diskusi kelompok nih Bu. Diskusi kelompok, iya. Itu mau saja satu. Ataukah apa ini murid melakukan? Kalau di SMK itu ada memang namanya Bu Sukmadi project. Iya, project work. Project work harus memang di situ di SMK harus memang tim solid, karena kalau tidak solid tidak jadi tuh proyeknya. Iya. Iya. Karena itu di proyek itu kan banyak yang harus dilakukan di dalam dan masing-masing guru bertanggung jawab di dalamnya. Misalnya pertama tuh dia harus mendesain, lain itu gurunya mendesain, lain lagi gurunya yang membuat pola, lain lagi gurunya yang menjahit. Jadi kalau timnya tidak solid bekerja sama, tidak bakalan jadi itu pekerjaan, karena kita yang tim berikutnya tidak bisa bekerja karena tim pertama belum goyang. Ya, harus memang kerjasama itu. Jadi memang harus kolaborasi yang baik itu ketika kita membuat proyek. Karena misalnya saya boleh ogah-ogahan. Saya orang yang kedua. Saya tidak bisa bimbing ini peserta didikku untuk membuat proyeknya karena pembimbing pertama belum goyang. Jadi dia seperti itu sebenarnya. Memang itu kolaborasi sebenarnya sudah kita lakukan lama Mi. Cuma kita baru pahami sekarang bahwa seperti ini paling yang dibilang kolaborasi. Kerja tim. Iya. Padahal itu sebenarnya lama Mi kita lakukan. Sama juga itu pembelajaran berdiferensiasi tuh sebenarnya lama kita lakukan, tapi kita tidak pahami. Nanti pilih ikut guru penggerak, oh ternyata ini yang dibilang pembelajaran berdiferensiasi. Ini Bu, berarti murid melakukan diskusi kelompok saat kegiatan pembelajaran. Ini Bu kata-katanya Bu atau mau diganti? Itu mau. Guru mengkondisikan murid melakukan diskusi kelompok.
Atau ganti mi kita project lebih tinggi lagi sedikit Oh, jadi bahasanya. Iya, bisa sebenarnya. murid melakukan apa tadi? Project Tapi kalau work. di SMA tahu enggak ada proyek kayaknya. Ada Kak, ada proyeknya SMA. Ada juga benar, Fitra. Ih, Enggak. ada. Masa enggak ada proyeknya kayak pameran, P5, proyek itu. Kan belum Pak masuk di Merdeka, kurikulum Oh iya Merdeka. tahu, belum pikurmer jadi enggak ada PP5-nya. Itu kan Iya. semua proyek itu. Iya kalau kelas 10 pernah diadakan atau ganti di sini, Bu. Iya, ganti mi proyek. Murid Banyak melakukan sebenarnya proyek kalau tingkat atas. Ada iya, deh. Baik di jaringan kelas. murid melakukan proyek, Bu. Iya, proyek. Proyek saja, Bu. Apalagi istilahnya Bu Sukma, tim Enggak bagus jadi proyek. Iya, itu mau melakukan proyek pembelajaran. Kan di situ proyek pembelajaran itu masuk juga diskusi kelompok, menyelesaikan proyek, kalau di sini, Bu, yang dilakukan guru mengkondisikan murid melakukan proyek. menyelesaikan atau melakukan proyek. Melakukan proyek atau menyelesaikan proyek, Bu? Menyelesaikan. Jadi untuk menyelesaikan. Mungkin Bu Fitra mendampingi menyelesaikan proyek. Guru mendampingi dia. Guru mendampingi murid untuk menyelesaikan proyek pembelajaran. Pembelajaran. Oke. Iya. Yang dikatakan guru, Anak-anakku yang hebat. Terus apa yang lagi? hebat. Ini apalagi Mari berrelasi. Iya. Mari kita berkolaborasi. Berrelasi. Mari atau agar proyek Iya, bisa berjalan dengan baik. Agar proyek berjalan dengan baik, maka mari kita berrelasi. Iya, mari kita berrelasi. Itu saja, Bu. Iya. Bentar lagi diedit, Ki. Iya. Busuk mah mati lampu Oh, enggak ada kapangan mana, Bu? Wifi-nya baru sambung ke data. Oke. Terakhir. Pengambilan keputusan ini anak-anak kayak susah sekali juga memutuskan. Karena itu anak-anak sekarang kurang berorganisasi, kurang bekerja secara tim. Jadi dari situ kurangnya pengalamannya akhirnya kalau mengambil kebijakan kayak tidak percaya diri begitu ya. Percaya diri. Iya, tidak percaya diri peserta didik karena tidak banyak pengalaman yang didapatkan, karena kebanyakan juga siswa sekarang pulang sekolah ke rumah tidak mau ikut kegiatan-kegiatan sekolah lainnya, padahal di balik kegiatan sekolah itu eskul yang disediakan sekolah untuk anak-anak muda berkolaborasi dan mengambil keputusan dari pengalamannya begitu. Iya. Saya lihat banyak anak-anak cuek begitu, ndak mau eskul. Iya. Palingan dalam satu kelas 3-5 orang Bu yang mau masuk. Iya, padahal sudah disiapkan sekolah kegiatan eskul. Iya.
memberi kesempatan bebas untuk memilih kegiatan ekstra. Oh, Iya. berarti Bu, memberikan kesempatan pada murid peserta didik untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan kegemarannya. Iya, sesuai minat dan kegemarannya. Iya deh, Bu. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakatnya. Iya. Menyampaikan gambaran-gambaran di sini, menyampaikan Gambaran, pengalaman, bekerja secara tim, tim. Oh, menyampaikan gambaran-gambaran secara tim. pengalaman bekerja secara tim. Kalau di sini Bu, menyampaikan gambaran-gambaran atau pengalaman ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Jadi kayak digambarkan, oh ini ekstrakurikulernya ini, kayak misalkan saya di Rohis ini yang dikerjakan, ini yang dilakukan. Kemudian kalau ekstrakurikuler PMR ini, jadi kan ada gambarannya sama anak-anak, oh ini saya masuk deh di di PMR atau di Pramuka. Gitu nih Bu. Oh iya. Menyampaikan gambaran, menyampaikan gambaran, langsung mesti pada yang menyampaikan gambaran eskul yang ada di sekolah. Iya Bu, ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Jadi kayak di sini bebas memilih dari Yanuta atau dari penjelasan tak? Iya, Mas kan enggak boleh lagi kan dulu itu waktu nak ke-13 wajib pramuka. Iya. Tidak semua kan anak suka pramuka. Iya. Ada juga kan anak-anak enggak bisa diizinkan kalau bermalam. Padahal di situ wajib. Kalau sekarang bisa sebaiknya anak ditanya apa minat dan bakatmu, karena beda-beda anak-anak. Ada memang anak-anak senang menyendiri, ada memang senang berelasi. Tipe-tipe orang kan berbeda-beda toh. Iya. Nanti pilih ku Bu, kata-kata anak-anak. Anak-anakku yang hebat, si paling hebat. Memang harus kita biasakan itu, bilang sama siswa anak yang hebat. Maksudnya selalu kita memang memberikan kata-kata positif sama dia. Mana mau bersalah toh selalu, iya sayang, kalian kan hebat. Anak-anak yang hebat. Di sekolah ini di sekolah ini di sekolah ini ada beberapa pilihan ekstrakurikuler. Ada beberapa pilihan apa sih itu? Pilihan ekstrakurikuler yang kalian pilih sesuai dengan minat dan bakat kalian. Yang kalian pilih sesuai dengan minat dan bakat kalian. Oke. Kalau di sini anunya, tambah siapa yang terlibat? Apa ini? Deskripsi tambahan siapa yang terlibat. Berarti guru,
peserta didik. Kalau Kalau di sini berdoa, di iya, contoh atau Bu, kayak nah tujuannya kegiatan itu. Kayak ini tuh Bu, deskripsi tambahan misalkan kayak berdoa, tujuan kegiatan ini adalah menumbuhkan keyakinan murid dan kesadaran beragam serta penerapan budi pekerti dan berakhlak mulia. Murid mampu menangkap esensi dari berdoa sebagai bentuk kesadaran emosi, spiritual, dan sosial yang harus dilaksanakan dengan baik dan seimbang. Yang terlibat adalah guru dan murid, dilaksanakan dalam kelas, dilaksanakan sebelum oh, anu gini Bu, nanti saya pahami nih sebentar Bu. iya, anu saja di sini Bu Fitra, siapa yang terlibat, siswa dengan guru, terus Iya. waktunya kayak 10 menit sebelum jam pelajaran, toh kebutuhannya Al-Quran. Iya, sebentar Pini ya, ini dulu langsung bukan nanti habis waktu. Ini yang Mana lagi? Sebentar lagi ditambahkan. Iya Bu, 3.2 Bu, Ide penguatan kompetensi sosial dan rekam pendidik tenaga kependidikan di sekolah. Oh, berarti anu tadi guru antara guru lagi dengan guru ini dia. Iya Bu. Berarti 5 juga ini KSE, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan. Ketik memang dulu itu Bu Fit. Tuh dulu Bu, kalau di sini berelasi. Oh, di sini dipilih kapan dia? Iya Bu. Mau manajemen diri dengan keterampilan berelasi atau kesadaran diri, anu benda semuanya aja. Oh, 2 mau kapan Bu Fitra di? Iya Bu. Kesadaran sosial dengan keterampilan berelasi. Kesadaran sosial dan keterampilan berelasi. Bagaimana menurut dari Bu Sukma? Iya, enggak ada. Tapi memang ini keterampilan berelasi harus Bu. Berkolaborasi toh, karena kalau tidak sadar ceritanya saling menghargai pendapat orang lain, baku gontok-gontok mikir di sekolah. Iya, biasa harus selalu memang menghargai pendapatnya guru A, guru B. Iya, kalau kayak saya kan guru junior Kak Bu, pasti tuh kalau misalnya DDK apa baru pengalaman. Biasanya begitu tuh Bu. Harus Iya, itu maksudnya kita menghargai itu orang yang guru yang di atas atau daripada kita berdebat cari masalah, mending kita diam begitu, maksudnya titik aman. Iya Bu. Betul. Kalau bentuk penguatan menjadi di sini tuh soalnya bentuk penguatan menjadi teladan belajar dalam atau berkolaborasi. Penguatannya Bu Fitra. Terus KSE yang akan dikembangkan. Oh, kalau keterampilan berelasi seperti kapan Bu kalau kesepakatan atau visi misi sekolah? Iya. Kan harus itu berkolaborasi dengan guru-guru tentang visi sekolah. Kayaknya siswa juga di Bu, enggak ya? Iya, siswa juga, siswa, kepala sekolah. Guru. Oh iya, komite. Ayo. Ini kapan ya KSE yang perlu dikembangkan? Kesadaran sosial kapan yang perlu dikembangkan Bu? Gimana ya, perlu dikembangkan di sini Bu? Iya. Bangun mengembangkan hubungan kesadaran sosial dengan keterampilan berelasi, ceritanya keterampilan berkolaborasi dengan orang lain, kita bekerja secara tim. Dengan itu kapan dia pengambilan keputusan? Iya Bu. Mempertahankan keputusan yang sehat dan sportif. Keterampilan keputusan bilang berelasi untuk membangun kolaborasi Bu. Iya, membangun kolaborasi membangun tim kolaborasi.
itu aja, Bu? Iya. Terus deskripsi penguatannya, apa yang mau dikolaborasikan ini, Bu? Itu Bu, visi misi sekolah atau apa lagi? Kalau Bu Kapan dia? Putrasari dan Bu Asmito, Iya. silakan siap-siap untuk menuju ke main room. Oh iya, iya. Ini mungkin Kombel. Kalau di SMA tuh di itu ini Kombelta Gapang. Dia maksudnya bagaimana berkolaborasi yang solid tuh supaya itu Kombelta maju begitu ya. Oke, Bu. Iya. Berarti apa itu menyusun